Negara kita terus berupaya menurunkan angka kematian ibu dalam persalinan serta kematian bayi yang baru lahir. Namun begitu, selama 15 tahun antara tahun 94 hingga 2010, penurunan kedua indikator penting dari kualitas kesehatan masyarakat tersebut ternyata tidak secepat yang diharapkan. Angka kematian ibu hanya turun dari 390 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 94 menjadi 228 di tahun 2010. Sementara itu, angka kematian bayi baru lahir hanya turun dari 30 per 1000 kelahiran hidup menjadi 19. Kenyataan ini tidak sejalan dengan target Millennium Development Goals, yakni angka kematian ibu turun menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Guna mendorong peningkatan fasilitas kesehatan ibu melahirkan dan bayi, serta untuk mencapai target Millennium Development Goals, United States Agency for International Development atau USAID bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI membentuk program yang dinamakan Expanding Maternal and Neonatal Survival, disingkat EMAS. Program ini akan berlangsung selama 5 tahun, dari 2012 sampai 2016. Ia memfasilitasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk berkolaborasi dalam organisasi masyarakat sipil, fasilitas kesehatan publik dan swasta, asosiasi rumah sakit, organisasi profesi, dan sektor-sektor lain. Tujuan program EMAS adalah memberikan kontribusi pada penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir hingga 25%. Saat ini, program EMAS telah dilaksanakan di 6 provinsi yang memiliki angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir tertinggi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, serta Sulawesi Selatan. Menurut data statistik, 6 provinsi tersebut mencakup 61,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Sekitar 52,6% dari total kematian ibu akibat melahirkan juga terjadi di 6 provinsi tersebut. Demikian pula dengan kematian bayi. Sekitar 58,1%-nya terjadi di ke-6 daerah itu. Di Provinsi Banten, program EMAS dilaksanakan di Kabupaten Serang dengan titik-titik pelaksanaan di Kecamatan Anyer, Bojonegara, Kramat Watu, Pontang, Cikande, Pamayaran, Cikesal, Keragilan, Petir, serta Ciomas. Secara nasional, program EMAS memiliki 2 tujuan di 6 provinsi, yakni 1. Meningkatkan kualitas pelayanan emergency obstetri dan bayi baru lahir di minimal 150 rumah sakit serta 300 puskesmas dan balkesmas. 2. Menguatkan sistem rujukan yang efisien dan efektif di antara puskesmas dan rumah sakit. EMAS menggunakan pendekatan yang bertumbuh pada 3 pilar, yakni peningkatan kualitas pelayanan dan rujukan, perbaikan tata kelola pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, dalam pelaksanaan lapangan, EMAS menggunakan pendekatan Vanguard. Program ini memilih dan memantapkan hubungan antara rumah sakit dan puskesmas yang sudah cukup kuat agar mereka berjejaring dan dapat membimbing rumah sakit serta puskesmas lainnya. Selain itu, rumah sakit dan rumah bersalin swasta dilibatkan untuk memperkuat jejaring sistem rujukan. Di Kabupaten Serang, Vanguard dibangun di antara Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD sebagai pusat rujukan dan 10 puskesmas sebagai jejaringnya. Untuk meningkatkan pelayanan klinis dan sistem rujukan, pertama-tama dilakukan asesmen. Dan dari asesmen yang telah dilakukan di Kabupaten Serang, tampak bahwa nilai yang dicapai puskesmas dan balkesmas untuk 6 indikator dasar masih jauh di bawah standar. Sementara itu, peningkatan pengetahuan bagi petugas dilakukan melalui layanan SMS Gateway SIPPP atau Sistem Informasi Penguatan, Pembelajaran, dan Performa. Dalam program ini, para bidan menerima SMS berisi materi mengenai 7 kegawat daruratan serta berbagai pertanyaan mengenai kasus-kasus yang sering dihadapi di lapangan. SMS tersebut harus dijawab. Dari situ, dapat diketahui tingkat pemahaman seorang bidan dalam menghadapi kasus-kasus penyakit. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, EMAS menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan keterampilan untuk para bidan di fasilitas kesehatan. Dan bidan merasa lebih percaya diri dan lebih berani lagi dalam menangani kasus-kasus maternal ataupun neonatal ini, terutama mengenai kasus kegawat daruratannya. Selain meningkatkan kualitas para bidan yang sudah ada, program pelatihan melalui SMS juga ditunjukkan untuk masyarakat.
khususnya ibu hamil dan keluarganya mengenai informasi seputar kehamilan. Masih dalam rangka meningkatkan pelayanan klinis serta sistem rujukan, Emas tengah mengembangkan sistem yang dinamakan Si Jari Emas atau Sistem Informasi Jejaring Rujukan Kegawat Daruratan Ibu dan Neonatus. Dalam sistem ini, seorang bidan desa dapat mengirim SMS jika di wilayah kerjanya ada ibu hamil yang perlu dirujuk ke rumah sakit. SMS akan direspon oleh rumah sakit tujuan rujukan. Dalam waktu singkat, bidan menerima informasi tentang tindakan yang perlu dilakukan sebelum pasien dikirim ke rumah sakit. Melalui sistem ini, bidan juga akan mengetahui perkembangan perawatan pasien di rumah sakit serta informasi rujukan balik. Seiring dengan peningkatan kualitas layanan dan sistem rujukan, tata kelola fasilitas kesehatan pula harus diperbaiki. Hal ini, pertama-tama Emas melakukan perjanjian kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas-puskesmas. Tujuannya adalah membentuk komitmen dan kepastian dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dibuat sebuah maklumat pelayanan yang menginformasikan kepada masyarakat tentang pelayanan apa saja yang diberikan oleh rumah sakit dan puskesmas, khususnya dalam bidang maternal dan neonatal. Dengan adanya maklumat pelayanan ini, masyarakat menjadi tahu akan hak pelayanan yang diperoleh serta kewajiban yang harus dipenuhi. Sementara itu, untuk memperkuat sistem kontrol, masyarakat dapat mengirim umpan balik menyangkut pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun RSUD melalui surat, kotak saran, email, maupun SMS yang nantinya akan dikelola melalui Sigapku atau Sistem Informasi Gerbang Kesehatan Publik. Emas juga memfasilitasi pembentukan Forum Masyarakat Pemerhati Kesehatan Ibu dan Anak atau FOPKIA, singkatan dari Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak. Forum ini merupakan wahana dialog di antara organisasi masyarakat yang peduli kesehatan ibu dan anak. Forum ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ke depan FOPKIA ini bisa memfasilitasi kembali dan kami sebagai pengurus lebih bisa diberikan semacam pelatihan-pelatihan atau ilmu yang diperlukan dalam kami menghadapi masyarakat. Hal lain yang dilakukan Emas untuk meningkatkan tata kelola adalah supervisi fasilitatif kepada para bidan di desa-desa. Supervisi ini adalah upaya fasilitasi dari kabupaten ke setiap pemberi pelayanan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Terakhir yang juga penting, Emas menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan komitmen terhadap kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir. Di antaranya, dilakukan pertemuan dengan DPRD yang memberikan masukan pada penyusunan Perda Pelayanan Publik dan dukungan pelayanan. Di wilayah Kabupaten Serang, program Emas sekarang ini telah menjangkau 10 puskesmas dan akan diperluas ke 20 puskesmas lainnya. Tentunya, perluasan perlu juga dilakukan ke wilayah kabupaten dan kota lain. Di tahun kedua ini, program Emas di Provinsi Banten akan dikembangkan ke 1 kabupaten lagi. Siapkah Kabupaten Bapak dan Ibu berpartisipasi dalam program Emas? Melalui pemaparan tadi, kita sudah mendapatkan informasi tentang 3 hal. Pertama, program Emas hadir dengan tujuan ikut serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir hingga 25% secara nasional. Kedua, Emas menggunakan pendekatan yang bertumbuh pada 3 pilar, yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan rujukan, perbaikan tata kelola pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Ketiga, setelah di tahun pertama berjalan di 6 provinsi, program Emas akan disebarluaskan ke wilayah-wilayah lain di tanah air.